Sejak zaman dulu, kota Kediri telah dihiasi dengan beragam mitos dan legenda yang menarik perhatian banyak orang. Salah satu mitos yang paling menonjol adalah tentang kutukan bagi para pemimpin Republik Indonesia yang berkunjung ke kota ini. Sampai-sampai Presiden Jokowi pernah dilarang datang ke kota Kediri lantaran khawatir akan mitos tersebut. Maklum, sebab sejumlah tokoh meyakininya tak hanya sekadar mitos belaka, melainkan sebuah kutukan. Hal itu pernah dikatakan sejarawan Kiai Haji Agus Sunyoto. Kutukannya cukup jelas, siapa saja kepala negara yang tidak suci benar, jika masuk kota Kediri maka dia akan jatuh, katanya. Tak hanya Kiai Haji Agus Sunyoto, seorang juru kunci situs Tirta Kamandanu Kediri, Mbah Tugiono juga tak menampik soal keangkeran kota Kediri bagi para pemimpin Republik Indonesia. Lebih lanjut, Mbah Tugiono menjelaskan, kutukan itu bersumber seorang penguasa perempuan di Nusantara. Siapapun yang melintasi kota Kediri, pemimpin RI akan lengser dari jabatannya. Sebab ada sabda Ratu Sima pada zaman Kerajaan Kalingga, siapa yang melewati, siapa yang melintas akan lengser, sambungnya. Kendati demikian, salah seorang yang menjadi juru kunci petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri, Mbah Suratin, agak berbeda pandangannya soal mitos itu. Yang ia tahu, mitos itu bukan sebuah larangan keras, melainkan hanya himbauan kepada pemimpin RI saat ini. Adapun alasannya agar pemimpin RI tak sembarangan melintasi kota yang pernah dikuasai Raja Jayabaya, seorang pemimpin negara dalam nilai sakral, tak diperbolehkan ke sini. Jadi di sini seakan-akan Prabu Joyoboyo tak mau kekuatannya disamakan dengan orang lain. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan jangan disamakan dengan orang biasa. Kemudian untuk versi kutukan Kerajaan Kediri, konon dalam riwayat Babat Kadiri terdapat kutukan pada Kerajaan Kediri apabila terlibat dalam peperangan dengan musuh. Bunyi kutukan itu, jika pasukan Kediri menyerang musuh di daerah lawan lebih dulu, akan selalu memenangkan pertempuran. Akan tetapi sebaliknya, jika musuh langsung menyerang ke pusat kerajaan Kediri lebih dulu, maka musuh itu akan selalu berhasil memperoleh kemenangan yang gemilang. Dari kutukan itu ada yang menafsirkan apabila presiden berani singgah ke Kediri, maka posisi kekuasaan mereka akan mudah diserang oleh musuh atau lawan politiknya. Hingga sekarang, kedua kutukan inilah yang dipercaya masyarakat dan konon membuat kepala negara menghindari untuk bertandang ke kota ini. Beberapa presiden Indonesia seperti Soekarno, B.J. Habibie, dan Abdurrahman Wahid dikabarkan mengalami nasib yang kurang baik setelah berkunjung ke Kediri. Kutukan ini dikaitkan dengan lengsernya beberapa presiden Indonesia usai tak lama berkunjung ke Kediri. Namun faktanya hal ini belum bisa dibuktikan keasliannya sehingga masih menjadi misteri. Bisa jadi hal itu hanya sebuah kebetulan belaka. Namun belum ada bukti yang dapat mengkonfirmasi dari kebenaran mitos ini sehingga masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Meskipun demikian, ada informasi yang menyebut bahwa selama masa pemerintahannya selama 32 tahun, Soeharto tidak pernah mengunjungi Kediri, menambah aura misteri seputar mitos ini. Selain sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, kota Kediri juga berada di tengah-tengah antara Gunung Kelut dan Gunung Wilis, di mana kedua gunung itu memiliki misteri dan mitos yang juga dipercaya masyarakat kota Kediri. Beberapa mitos seputar kota Kediri hingga kini. Yang pertama, buaya putih Sungai Berantas. Konon, sungai yang sudah ada sejak zaman Empu Sendok pada masa Mataram kuno ini seringkali meminta tumbal atau korban manusia. Hal ini berkuat dengan adanya kabar di mana berulang kali ada orang yang tiba-tiba hilang di Sungai Berantas. Keberadaan buaya putih di sungai ini diyakini sebagai penyebabnya. Entah fakta atau sebuah kebetulan belaka, namun mitos ini lurus dengan adanya beberapa orang yang menghilang. Buaya putih digadang-gadang berada di Jembatan Lama Kota Kediri dan di Baduk Seketi, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Yang kedua, Ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya merupakan ramalan dari tradisi Jawa dan salah satu ramalan yang percaya ditulis oleh Raja Kerajaan Kediri yaitu Jayabaya. Ramalan itu menjadi misteri karena beberapa ramalan telah terbukti, salah satunya tanah Jawa berkalung besi, di mana ramalan itu memiliki arti rel kereta api yang kini mengelilingi tanah Jawa. Ramalan yang terbukti selanjutnya adalah kejajahan Sakumur Jagung Korowong Cebol. Perkiraan ini diyakini terbukti karena Indonesia terjajah oleh orang Jepang. Yang keempat,
piramida terpendam. Gunung Klotok yang berada di dekat Gunung Wilis memiliki misteri yang dipercaya masyarakat. Tim Katros Pik Purba juga menduga di dalam gunung ini terdapat sebuah peninggalan prasejarah yang menyerupai candi, namun hal itu belum terbukti kebenarannya. Hal ini dikarenakan dilihat secara kasat mata, Gunung Klotok menyerupai sebuah piramida unik yang tak biasa, sehingga memungkinkan jika terdapat semacam candi di dalamnya. Yang kelima, larangan menikah dengan warga Lamongan. Hal ini masih menjadi misteri hingga kini. Mitos yang beredar mengenai larangan pernikahan antara warga Kediri dengan warga Lamongan ini berawal dari kisah dua putri kembar dari Adipati Kediri, yaitu Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi, yang meminta dinikahkan dengan putra kembar Bupati Lamongan. Sayangnya secara tak terduga, rencana pernikahan itu gagal dan malah berakhir dengan peperangan antara Kerajaan Kediri dan Lamongan, dan hal itu menyebabkan Bupati Lamongan meninggal. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Bupati Lamongan memberi pesan terakhir sekaligus kutukan bahwa anak dan cucunya nanti tidak dibolehkan menikah dengan warga Kediri.